sukacita. Karena Tuhan ingin agar supaya di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu ada sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persekutuan yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Dalam judul perikop dikatakan pendengar atau pelaku firman. Dan masih dengan tema yang sama, firman Allah penuh anugerah, sedangkan subtema di dalam minggu ini, jadilah pelaku firman yang setia. Kalau kita baca di dalam judul perikop tadi, pendengar atau pelaku firman. Dan kepada kita selalu diajarkan bahwa mendengarkan dan melakukan itu adalah hal yang berbeda. Dan banyak orang sering mengatakan, percuma kita mendengar tetapi tidak melakukannya. Sehingga terdengarlah istilah-istilah yang saat ini sering lagi ngetren. Istilah NATO, no action, talk only. Iya, persekutuan yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ternyata di dalam kebenaran firman Tuhan ini juga mau mengajak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku yang setia di hadapan Allah. Bahkan di dalam bacaan yang ayat 9 di saat ini ingin mau menyampaikan kepada kita bahwa ketika Yakobus menyampaikan berita sukacita kepada ke-12 suku di perantauan, dia pernah mengalami banyak hal dan dia sungguh melihat segala sesuatu yang telah dirasakan dan dilalui oleh setiap anak-anak Tuhan di dalam 12 suku perantauan itu. Dan patutlah Yakobus ingin menyampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah bukan hanya untuk mendengar, tetapi marilah kita menjadi pelaku firman yang setia. Bahkan dikatakan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Namun realita di dalam kehidupan kita lebih cepat melakukannya, lalu cepat untuk marah dibandingkan lambat untuk mendengar. Jemaat yang diberkati dan dikasih oleh Allah, ternyata jemaat yang ada di sana, dia ingin mau menyampaikan satu hal yang sangat penting sebagai ciri khas orang Kristen yang takut akan Tuhan. Yang ingin mau disampaikan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, marilah hendak kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Allah. Jadi percuma kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang suka marah-marah, ternyata tidak ada faedahnya. Tidak ada hasil apa-apa yang positif. Justru yang terjadi bukan hal yang baik, tetapi akan mendatangkan hal yang tidak baik. Baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Dan di dalam firman Tuhan juga ingin mau menyampaikan kepada kita, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Inilah yang ingin mau disampaikan kepada 12 suku perantauan. Yakobus sangat memperhatikan setiap anak-anaknya, sehingga dia ingin agar supaya setiap anak-anak Tuhan membuang segala kata-kata kotor, kejahatan di dalam hatinya, sehingga tingkah langkahnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan benar apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22 sebagai nats pembimbing. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar yang setia. Berbicara pelaku berarti kita sebagai pribadi harus terlibat, harus ada di dalam
segala sesuatu yang ingin agar supaya Tuhan berproses di dalam kehidupan kita, menjadi pelaku-pelaku firman. Kadangkala kalau kita mau menyelesaikan segala perkara, sesuatu perkara, pasti kita membutuhkan pelaku-pelaku. Pelaku-pelaku yang mau menyampaikan tentang kebenaran, tentang hal yang baik, agar supaya setiap bukti-bukti itu dapat membantu untuk menyelesaikan segala perkara yang ada. Tetapi kalau menjadi pelaku, kadang-kadang kita berpikir, upanya apa ya ketika kita akan menjadi pelaku? Apakah kita bisa menyampaikan tentang kebenaran atau tidak? Kadangkala kebenaran pun kita sudah ungkapkan, banyak orang tidak akan menerimanya. Karena kita sering mendengar apa yang buruk lebih dulu, sehingga yang benar sulit untuk kita saring dengan baik. Dan ini realita yang terjadi. Tetapi Allah sekali lagi ingin menekankan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu baru dalam proses ketika ada di pengadilan. Ketika ada sebuah masalah yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lalu bagaimana mau menjadi pelaku firman? Apakah saat ini ketika Allah ingin menyampaikan kepada kita, pergi, beritakanlah firman, jadilah pelaku dan bukan hanya pendengar. Ternyata banyak yang terjadi, kita banyak sebagai orang Kristen hanya mendengar dan mendengar tetapi tidak ingin melakukan kebenaran firman Allah. Dan ayat selanjutnya di dalam poin yang ke-22 dikatakan, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Dia memberikan ilustrasi ketika kita akan berada di depan cermin, kita bisa mengamati segala sesuatu yang ada di depan kita. Ketika kita selesai dari cermin, kayaknya ada lupa sesuatu, balik lagi. Biasa mama-mama ya, ada kurang mungkin penataan seperti itu. Atau ada kurang mungkin sisir yang kurang, padahal sudah lihat tadi bagus, tapi kayak macam masih ada yang kurang. Itu contoh. Ya, tapi ternyata firman Tuhan juga mengatakan yang demikian. Kita seumpama sedang mengamati diri kita di depan cermin. Ketika lepas dari itu, kita sudah lupa apa bentuk yang kita lakukan di depan cermin kita. Dan itulah yang terjadi dalam realita kehidupan kita, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah tahu bahwa kita ini anak Allah. Kita sudah tahu bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan mulai dari anak kecil. Bahkan kita masih ada dalam kandungan, ketumpu mama, sering berdoa, sering berbicara tentang hal yang baik dan positif, menanamkan hal yang sungguh luar biasa. Namun, realita kenyataan, fakta membuktikan, Kristen zaman ini, kita hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi tidak menjadi pelaku. Dan inilah yang akan menjadi kritisi kita sebagai umat Kristiani. Firman ini ingin agar supaya kita menjadi pelaku-pelaku yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Memang betul Bapak Ibu, ada begitu banyak tantangan di depan. Ibu pendeta, saya sudah lakukan firman Allah, tapi hati saya tersakiti. Ingat kembali di ayat yang sebelumnya. Amarah tidak menghasilkan apa-apa. Kekecewaan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan segala sesuatu apapun yang akan kita kerjakan tidak akan pernah berdampak yang baik. Mungkin akan hanya dampak sedikit saja. Tetapi ke depan tidak akan membuat segala sesuatu itu baik. Tetapi orang yang ingin agar supaya rancangan Allah terjadi di dalam hidup kita, mari kita tanamkan benar-benar firman Tuhan itu sebagai landasan fondasi utama kekristenan kita. Sehingga apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, saya bukan hanya mengatakan betul saya sudah mendengar Ibu Pendeta sampaikan firman Tuhan, sudah menggugah hati saya, tapi ternyata mau melakukan tidak bisa.
Seperti istilah tadi, NATO. Persekutuan yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apa yang harus menjadi cerminan yang tersendiri yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita? Kembali di dalam nats pembimbing kita di hari ini. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Marilah kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Membuang segala pikiran kotor, segala niat jahat, segala tingkah langkah yang tidak membaharui hidup kita. Tetapi marilah kita melakukan apa yang Allah benar-benar kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar terjadi di dalam kehidupan kita bahwa buah-buah roh akan nampak. Saya selalu ingatkan dan sampaikan, kenapa penguasaan diri tidak di awal? Kenapa harus ada kasih lebih dulu? Karena kalau mau dibalik kata penguasaan diri lebih dulu, kita tidak mampu menguasai diri kita. Karena ketika terjadi masalah yang kecil saja, kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Justru yang terjadi adalah kita cepat marah, kita cepat mendengar, menyimpulkan segala sesuatu, sehingga efeknya adalah segala yang kita ingin lakukan tidak berdampak hal yang baik. Tetapi kalau dia sudah terapkan kasih, sukacita, damai sejahtera, ketekunan, kelemah lembutan, kesetiaan, pasti dia akan mudah ada di dalam pengendalian diri. Karena kasih menutupi segala sesuatu. Kasih yang akan membuat kehidupan kita tidak akan mengingat kesalahan orang lain. Dengan kelemah lembutan saya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dengan ketekunan saya akan melakukan apa yang menjadi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jati diri kita itu akan nampak karena kasih mula-mula itu akan berakar di dalam kehidupan kita. Persekutuan kehidupan yang diberkati dan dikasih oleh Yesus Kristus. Barang siapa akan meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ketika ia tekun di dalamnya, maka jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh untuk melakukannya. Ia akan berbahagia oleh setiap perbuatannya. Bahkan dalam kitab Taurat sudah benar-benar disampaikan tentang kasih sukacita di dalamnya. Hukum kasih, hukum segala sesuatu ada. Tetapi kita tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Bagaimana saya mau mengatakan aku mengasihi Allah yang tidak lihat? Saya mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala hal. Saya mengasihi dia karena dia dulu mengasihi saya, betul. Dan itu realita. Tapi coba di depan kita, ketika dia menyakiti kita, tunggu dulu. Sapu kesabaran belum ada. Kasih saya belum nampak. Lalu bagaimana kita mengatakan saya mengasihi Allah yang tidak lihat, lalu orang yang di depan kita sendiri pun kita tidak mampu untuk mengasihi mereka. Firman Tuhan katakan, bukan anak-anak Allah. Kata kasarnya di dalam firman, munafik. Jelas firman Tuhan katakan. Tetapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, dia sangat mengasihi kita. Bapak, ibu, saudara dan saya, adik-adik semua, Allah sangat mengasihi. Karena dia sangat mengasihi, dia memberikan anaknya yang tunggal supaya hidup kita benar-benar diberkati. Siapa yang bisa menggantikan nyawa kita? Tidak ada Bapak Ibu, hanya Yesus saja. Dia rela datang ke dunia, membuat diri kita serupa dengan kita. Merasakan beban pergumulan yang seharusnya dia yang ciptakan kita segambar dan serupa dengan dia, tapi pada akhirnya dia kembali turun dan menjadi sama seperti kita manusia.
Dia datang untuk kita Bapak Ibu yang berdosa, bukan orang-orang yang benar, tetapi kita yang berdosa. Jadi berbahagialah kita saat ini, sekalipun kita tidak sempurna di hadapan Allah, tetapi kasih-Nya selalu katakan, marilah kepadaku semua yang lemah letih, lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kuk yang kutaruh di atas pundakmu itu ringan. Ketika kamu berjalan bersama dengan Allah, maka bebanmu akan ringan. Tetapi kalau kamu memikul sendiri, jangan katakan bahwa bebanmu itu akan ringan. Kita akan bersungut-sungut dan kita akan katakan, Tuhan kok di mana? Padahal kalau Dia bersuara, Dia bisa katakan, saya di sini. Tapi kok tidak fungsikan saya? Kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, sebenarnya dia sudah bersuara. Karena Dia ada di dalam diri kita. Roh yang kita nikmati setiap hari itu adalah hembusan dari Dia. Dan hendaklah kita selalu mau bersama dengan Dia dalam segala hal. Melibatkan Dia dalam segala sesuatu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita akan mengatakan, saya bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tapi saya adalah pelaku-pelaku yang setia. Saya siap untuk memberitakan Injil. Saya siap untuk memberitakan Kristus yang tersalib. Hari ini aku boleh mendapat persoalan, besok aku siap memikul salib yang berat. Itu yang harus kita katakan. Ungkapan Maria, terjadilah kepadaku menurut kehendak Allah, bukan kehendak saya sendiri. Itu yang harus menjadi kekuatan kita. Jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu bilang, aduh Ibu Pendeta bicara paling enak sekali, tapi ini sapu beban saya rasa betul. Tapi mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat mengasihi orang yang datang mau mencurahkan isi hatinya, mau mengungkapkan segala pergumulannya. Walaupun Allah itu maha tahu, tetapi Dia sangat merindukan suara hati kita bersuara kepadanya. Karena ketika kita berdoa meminta dan meminta terus, Dia akan memeluk kita dengan tangan yang berlubang paku. Dan Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak akan pernah jatuh dan tergeletak lagi. Tetapi kita akan kuat di dalam Tuhan. Karena jaminannya sungguh kekal. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Bukan hanya kami sebagai para pelayan untuk memberitakan Injil. Tetapi janji ini juga berlaku bagi setiap umat Tuhan. Ketika kita pergi memberitakan Injil atau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janjinya aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Percuma dong Bapak Ibu Pendeta di atas mimbar memberikan berkat kalau kita tidak meyakini akan hal itu. Percuma dengan Bapak Ibu memberikan meterai tentang air baptisan kalau kita ini bukan anak-anak Allah. Percuma Bapak Ibu Pendeta mengukuhkan kita menjadi anggota sidi gereja kalau kita tidak mampu memberitakan firman Tuhan. Dia tidak ingin melihat pendidikan apa yang kita geluti, tetapi Dia ingin melihat hati kita untuk mengasihi Tuhan. Marilah kita menjadi pelaku firman yang setia, karena janjinya yang kekal sudah disediakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.